Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, students. Morning, sir. How are you today? Fine, sir. So, because today is our first meeting, so I'm going to introduce myself first. My name is Egirudin, and I'm from Dayanu Ihsanuddin University. And from now on, I'm going to be your teacher for a few meeting. Okay, so before we start the class, let's pray first. Pray start. Pray finish. Okay, now saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Andika Pratama. Yes, sir. Okay. Ridwan. Yes, sir. Okay. Verlina. Yes, sir. Putri. Yes, sir. Okay, great. Jadi semuanya hadir ya pada hari ini. Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bertanya sedikit saja. Di antara kalian, apa sudah ada yang pernah mendengar apa itu offers dan suggestions? Di kehidupan sehari-hari kalian, maybe mungkin kalian pernah mendengarnya. Oke, ada yang tahu apa arti dari suggestion and offers? Saran dan tawaran, Pak. Ya, benar. Nah, jadi suggestions dan offers ini adalah saran dan tawaran. Nah, ada yang pernah menggunakan suggestion dan offers ini? Belum pernah, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, students. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu mengungkapkan dan menggunakan ungkapan-ungkapan dalam meminta dan memberikan informasi mengenai materi ini, yaitu saran dan tawaran. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, suggestions, kita mulai dari suggestions terlebih dahulu. Nah, jadi suggestions ini merupakan kata benda dan kata kerjanya adalah suggest, yang mana suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Nah, jadi suggest ini berarti untuk memperkenalkan ide atau rencana kepada orang lain yang akan dipertimbangkan oleh orang tersebut. Okay, next. Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Nah, jadi suggestions ini bersifat abstrak dan dapat berbentuk solusi, nasihat, rencana, dan ide. Dan yang lebih terpenting, saran kita ini dapat diterima dan juga ditolak. Oke, lanjut. Apa sih fungsi dari suggestion ini? Nah, jadi fungsi dari suggestion ini adalah to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, jadi fungsi dari suggestion ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antar orang. Nah, saat berkomunikasi pasti akan terdapat perbedaan pendapat dari orang-orang yang berkomunikasi tersebut. Nah, di saat itulah kita dapat memberikan saran, yang mana mungkin saran kita ini mungkin bisa diterima atau juga ditolak oleh orang tersebut, oleh lawan bicara kita. Nah, untuk contohnya, let's finish our homework first. Nah, ini contoh situasinya mungkin seperti ketika ada tugas kalian dan kalian berencana untuk pergi jalan-jalan ke pantai mungkin, tapi salah satu teman kalian ini menyarankan agar let's finish our homework first. Dia menyarankan agar kalian menyelesaikan tugas kalian terlebih dahulu sebelum kalian pergi berjalan-jalan. Nah, contoh kedua, let's go home. Nah, untuk contoh situasinya, saat
bel pulang berbunyi dan salah satu teman kalian mengatakan let's go home, ayo kita pulang. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, berikut adalah expression or gambits yang dapat kalian gunakan. Nah, jadi ketika when making suggestions, we often use the following expressions. Nah, ketika kita membuat suggestions atau saran, kita itu sering menggunakan awalan expression sebagai berikut. Yang pertama, let's. Yang kedua, why don't we, dan bla bla bla. Yang ketiga, we could, dan seterusnya. Yang keempat, what about, titik-titik. Dan yang kelima, how about, titik-titik. Nah, what about sama how about ini hampir mirip ya penggunaannya. Lanjut, I suggest that, titik-titik, dan seterusnya. Dan lanjut, you might want to change, titik-titik. Selanjutnya, I think, titik-titik. Dan yang terakhir, I don't think, titik-titik. Nah, untuk expression dari late sampai how about ini masih tergolong dalam expression yang informal ya. Dan untuk expression dari I suggest that dan sampai I don't think ini terbilang cukup formal ya saat digunakan. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah example of suggestions. Jadi ini adalah contoh-contoh suggestions. Yang pertama adalah let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Dan yang kedua, let's go to movies. Ayo kita ke bioskop. Yang ketiga, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu gak selesaiin tugas kamu terlebih dahulu sebelum kamu keluar? Keempat, we could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. Yang kelima, what about eating at the new place? Nah, contoh kelima ini maksudnya kenapa kita tidak makan di tempat yang baru hari ini? Oke. Yang keenam, how about going to Sam's place first? Nah, ini mungkin contohnya seperti kalian akan pergi ke pantai tapi kalian ingin pergi ke rumah Sam terlebih dahulu. Mungkin kalian ingin mengambil beberapa barang yang akan kalian bawa. Nah, lanjut. I suggest that we call it a day. Next, you need to change your sleeping habits. Nah, ini dapat kita gunakan ketika kita memberikan saran kepada teman kita yang kebiasaan tidurnya itu mungkin kebiasaan tidur normal kan. Kebiasaan tidur normal pastinya 8 jam sehari ya. Mungkin dia ini 10 jam per hari tidurnya. Dan kita dapat memberikan saran ini. Lanjut, I think you should go and meet her. Saya rasa kamu harus pergi dan bertemu dia. Lanjut, yang terakhir, I think we should do it this way. Saya rasa atau saya pikir kita harus melakukannya seperti ini. Mungkin saat kalian bekerja kelompok dan salah satu teman kalian memberikan saran untuk melakukan tugas kelompok itu seperti ini. Oke, lanjut. Responding to suggestions. Nah, saat memberikan suggestions, pastinya suggestions kita ini akan bisa diterima atau juga bisa ditolak. Nah, contohnya seperti let's go to movies. Contoh accepting suggestionsnya yaitu yes, let's go. Dan untuk dan jika kita ingin menolak saran itu, kita dapat mengatakan no, thank you, I do not feel like going. Contoh kedua, why don't you do your homework before going out? Ketika contoh accepting suggestions-nya yaitu okay, I will. Baik, saya akan mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, dan untuk contoh menolak suggestions-nya yaitu sorry, I think I will go out first and then do my homework.
Contoh ketiga, how about going to Sam's place first and then to the supermarket? Nah, jika kita menerima sarannya, kita dapat mengatakan, yes, let's go. It is a good idea. Dan jika kita ingin menolak sarannya, kita dapat mengatakan, no, let's just go to the supermarket. Dan contoh yang keempat, I think you should go and meet her. Saya rasa kamu harus pergi dan bertemu dengan dia. Contoh menerima suggestions-nya, okay, if you say so. Nah, jika kita ingin menolak saran yang diberikan, kita dapat mengatakan, sorry, I can't. I have previous appointment. Okay. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Come on, don't be afraid, just ask me whatever you want to ask about this material. Maybe there is something that still you don't understand. Okay, you understand everything. So, next, di sini ada contoh percakapan. Saya minta agar kalian membentuk kelompok 2 orang dan masing-masing kelompok mendiskusikan tentang percakapan ini. Kalian diminta untuk menentukan expression suggestions yang terdapat dalam contoh percakapan ini. Dan setelah kalian menentukannya, saya minta kalian untuk membaca contoh percakapan ini di depan kelas dan juga memberitahu expression mana sajakah yang termasuk expression suggestions. Oke, bisa dimulai. Oke, great job. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, students, you did a really great job today. Dan dapat disimpulkan pelajaran kita hari ini yaitu suggestion ini berarti untuk memperkenalkan ide atau rencana kepada orang lain, dan juga suggestions ini dapat berbentuk solusi, nasihat, rencana, dan juga ide. Dan yang paling terpenting, suggestions ini dapat diterima atau ditolak. Yes, that's right. Oke, dan untuk fungsi suggestions ini yaitu untuk memfasilitasi komunikasi antar orang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa kalian sudah mengerti semuanya dengan baik ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan tetap membahas chapter 1, chapter 1. Tapi kita akan membahas offers, yaitu, masih ada yang ingat apa arti dari offers? Menawarkan, Pak. Ya, menawarkan. That's right. Kita akan membahas tentang offers minggu depan. Dan untuk tugasnya, kalian buat contoh percakapan mengenai expression suggestions ini. 1 contoh percakapan saja dan akan dikumpul minggu depan. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Thank you for all your participation today. And don't forget to do your homework. Oke? Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.